Tentu semua orang di dunia ini pengen kaya. Dari 100%, 99% pasti pengen jadi sukses dan kaya. Hanya 1% orang yang memilih untuk hidup sederhana, apa adanya, bahkan hidup miskin atau hidup kekurangan. Dan saya yakin kamu yang nonton video ini juga pengen menjadi orang yang sukses dan kaya. Tulis di kolom komentar, seperti apa kekayaan yang kamu inginkan. Nah, di dalam video ini saya akan membahas satu buah buku yang saya baca, meskipun saya baru baca setengah. Nah, saya akan memberikan satu keilmuan, satu hasil bacaan saya dari setengah buku. Ada total 190 lembar, saya sudah baca 109 lembar. Dan setengah ini penting banget untuk saya sampaikan kepada kamu. Setengahnya nanti akan kita sampaikan di video selanjutnya. Kita lihat seberapa banyak orang yang tertarik untuk menjadi orang kaya. Jadi Lambung Cerdas itu punya program baca buku. Dan saya salah satu tim Lambung Cerdas diwajibkan setiap bulan minimal membaca satu buku. Awalnya saya melihat buku ini tuh dari TikTok, dari media sosial. Ada salah satu tokoh mengatakan, saya tidak bekerja untuk uang, tapi saya menciptakan uang. Tentu saya penasaran banget kan, bagaimana orang bisa menciptakan uang, bukan bekerja untuk uang. Di dunia ini kan semua orang pasti kerja untuk dapat uang, untuk dapat penghasilan, untuk dapat gaji yang besar, untuk dapat kehidupan yang layak. Tapi ini orang kok mengatakan saya bekerja untuk menciptakan uang. Jadi saya baca satu buah buku, judulnya adalah Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Jadi ini buku tulisan dari Robert T. Kiyosaki. Jadi kita panggil kakek Robert ya, karena kakek Robert ini salah satu yang legend dan juga salah satu bapak tokoh menciptakan tulisan Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Bagaimana ayah kaya mengajarkan cara menjadi kaya kepada anaknya yang tidak diajarkan oleh ayah yang miskin dan kelas menengah. Di buku ini itu diceritakan bagaimana seorang ayah mendidik anak. Kita tahu bersama bahwasanya keluarga adalah tempat pertama dalam mendidik orang, dalam meng-create atau menciptakan orang untuk menjadi masa depan yang mereka inginkan. Maka di sini diciptakanlah Rich Dad Poor Dad. Kamu yang hari ini laki-laki atau kamu bahkan perempuan yang suatu saat pasti nanti bakalan punya anak, pengen banget menciptakan anaknya, meng-create, mendidik anaknya untuk bisa sukses dan tentu kaya. Karena pasti kalau kaya kan bisa ngebantu kita di masa depan, ngebantu kehidupan kita di masa depan. Nah, Rich Dad dan Poor Dad ada total 9 bab. Saya sudah baca 4 bab diantaranya. Jadi di buku ini yang dikarang oleh Robert T. Kiyosaki ini keren banget, ajaib banget, penting banget terutama untuk saya sebagai seorang laki-laki yang nanti di masa depan pasti akan menjadi seorang ayah. Nah, di bab 1 ini menjelaskan tentang ayah kaya, ayah miskin. Coba kamu lebih memilih mau jadi ayah kaya atau ayah miskin? Mau punya suami kaya atau suami miskin? Nah, di sini diceritakan di bab 1 tentang ayah kaya dan ayah miskin. Di awal itu diceritakan salah satu anak bernama Martin. Jadi Martin ini seorang anak di mana orang tuanya, ayahnya itu bekerja di perusahaan. Jadi salah satu pegawai. Di perusahaan di mana dia jabatannya bagus, gajinya pun lumayan cukup besar untuk menghidupin keluarganya. Bahkan dia bisa punya rumah, punya mobil. Nah, Martin ini terobsesi untuk bisa punya sarung tangan bisbol. Jadi dia kan dengan kumpulan anak-anaknya di Amerika waktu itu. Jadi anak-anak sebayanya dia itu sudah punya sarung tangan bisbol. Dan dia tuh pengen banget punya sarung tangan bisbol. Itu kisaran harganya $15. Jadi sarung tangan bisbol itu harganya $15. Lalu dia tanyalah ke ibunya. Dia tanya ke ibunya dan dia tanya ke ayahnya. Pah, gimana sih cara kita supaya bisa dapat uang? Gimana caranya supaya kita bisa dapat uang yang banyak?
Lalu salah satu celetukan ibunya bilang apa? Kalau kamu pengen dapat uang banyak, kamu ciptakan uang sebanyak-banyaknya. Ingat, ibunya bilang, kamu ciptakan uang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam kata-kata itu Martin berpikir, gimana caranya saya bisa menciptakan uang? Gimana saya bisa menciptakan uang? Gimana saya bisa menciptakan uang? Ingat, anak berusia 15 tahun dikasih kata-kata, caranya kamu bisa menciptakan uang. Lalu apa yang dilakukan oleh Martin? Jadi Martin mengumpulkan tutup botol kaleng-kaleng itu dia kumpulin, dia ambil dari tempat sampah, dari toko-toko bekas, dari rongsokan, dia kumpulin tutup botol itu, sampai dia kumpulin di rumah, ada bertumpuk-tumpuk kardus tutup botol, sampai pada saat ibunya marah, Martin, ngapa kamu ngumpulin tutup botol ini jadi sampah, malah nanti kamu bikin penyakit, bikin kotoran. Akhirnya mau tidak mau, karena sudah dimarahin ibunya, akhirnya Martin melakukan satu tindakan. Apa? Tutup botol ini, dia leburkan, dia cairkan, dia leburkan, lalu dia cetak uang. Bayangin anak 15 tahun disuruh nyiptain uang, dia cetak uang. Dia leburin uang itu, dia cetak uangnya. Lalu si ayah yang pulang dari kerja masuk ke dalam lewat garasi di mana Martin sedang mencetak uangnya itu. Hei Martin, apa yang kamu sedang lakukan? Ayah, saya sedang menciptakan uang. Saya akan menjadi kaya, ayah. Lalu apa yang dikatakan ayah? Martin, kamu melakukan sesuatu yang ilegal. Ini kamu mencetak uang, tidak akan laku di pasar, tidak akan bisa kamu pergunakan. Karena ini kamu ciptakan secara ilegal. Lalu apa yang terjadi oleh Martin? Dia kecewa, dia sedih, dia berpikir usahanya mengumpulkan tutup botol airnya sia-sia. Karena ternyata menciptakan uang itu bukan kita menciptakan sendiri, atau kita membuat uang itu sendiri, karena itu akan ilegal dan tidak laku, tidak bisa digunakan ketika kita berbelanja. Maka apa yang dikatakan oleh ayahnya? Martin, kalau kamu pengen dapat uang yang banyak, maka kamu harus berpendidikan. Maka kamu harus selesaikan pendidikan kamu setinggi mungkin, lalu kamu bekerja dan kamu dapat gaji. Itu yang disebutkan oleh ayahnya si Martin. Dalam hal ini, kategori ini, ayah Martin adalah seorang pekerja yang mendapatkan gaji. Di dalam buku ini dimaksudkan ayah Martin itu adalah ayah yang terkategorikan ayah miskin. Lalu Martin bilang, ya kalau saya harus pendidikan dulu, harus kuliah dulu, harus kerja dulu, sampai kapan dong? Lama banget nanti. Akhirnya ayah Martin karena sudah capek dengan anaknya, oke, Martin, kalau kamu pengen cepat punya uang, pengen cepat kaya, temui orang kaya. Temui orang-orang yang sudah sukses, yang punya banyak uang. Lalu akhirnya Martin berpikir, dia mencek, dia coba lihat, dan ternyata dia ingat, dia punya satu teman namanya Mike. Jadi Mike ini anak orang kaya, di mana bapaknya itu pengusaha perumahan, real estate, kontraktor, dan juga punya perusahaan sendiri. Akhirnya dia menemui ayah Mike. Nah, di bab 1 ini adalah tentang bagaimana ayah miskin coba mendidik anaknya, yaitu adalah kalau kamu pengen jadi orang kaya, kamu harus berpendidikan yang tinggi, kamu harus punya pekerjaan yang bagus, dan kamu harus bergaji yang besar. Mungkin sebagian orang tidak terima dengan statement atau pernyataan ini, tapi inilah yang diajarkan di buku Rich Dad Poor Dad. Saya pun sedikit lumayan tertampar, lumayan tersadar, ternyata banyak orang selama ini yang salah dalam memilih jalan. Orang mau kerja di perusahaan, dapat gaji besar, itu yang dicari-cari selama ini. Tapi ternyata itu adalah didikan untuk orang-orang ayah-ayah yang miskin. Nah, di bab 2 ini lebih menarik lagi. Nah, di bab 2 akhirnya di sini si Martin bertemu dengan ayah Mike. Bab 2 ini judulnya keren banget. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Akhirnya Martin bertemu dengan si Mike, lalu bilang, Mike, tolong sampaikan kepada ayahmu, saya pengen punya uang, saya pengen menjadi orang yang kaya. Tolong Mike, sampaikan kepada ayahmu. Lalu si Mike laporan ke ayahnya,
Lalu setelah itu Mike bertemu dengan Martin lalu berkata, "Martin, saya setuju dan tertarik untuk berbicara dengan kamu. Tolong kamu datang ke rumahku hari Sabtu." Akhirnya Martin dengan semangatnya, dengan girangnya, akhirnya jalan saya untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses akan terbuka lebar. Akhirnya Martin hari Sabtu datang ke rumah Mike. Dia duduk di ruang tamu. "Sabar ya Mike, sabar ya Martin. Ayah saya masih ada pertemuan." Dia duduk dari mulai pagi, dia tunggu siang, bolak-balik tuh di ruangan ayahnya. Ada orang masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Dari mulai orang yang bertopi proyek, pakai jas, hanya berbaju biasa, berbaju karyawan, mondar-mandir di ruang ayahnya. Akhirnya Mike mulai bosan, mulai lelah, ingin memutuskan untuk pulang. Tapi akhirnya waktu sore, ayah Mike keluar dan menemui Martin. Lalu apa yang dikatakan? "Kamu yang pengen jadi orang kaya dan sukses?" "Ya Pak, benar, saya pengen punya uang, pengen kaya." "Oke, kalau kamu pengen kaya, kamu temui Ibu Jimmy." Jadi dia punya salah satu karyawan kepercayaan, namanya Bu Jimmy. Kamu bertemu dengan Ibu Jimmy, kamu minta kamu bekerja di toko swalayan, dan kamu akan saya gaji setiap minggu 10 sen. Tersontak dong, harga sarung baseball yang $15, sementara dia hanya mendapatkan 10 sen. Bayangkan, mau atau tidak? Kalau tidak mau, silakan pulang. Kalau mau, silakan ambil. Akhirnya tanpa pikir panjang, Martin bilang, "Oke, saya ambil Pak. Mulai besok, kamu silakan bekerja." Tanpa sepengetahuan ayahnya ayah Martin akhirnya bekerja di toko swalayan, ngebantu memindahkan buah, memindahkan kardus, memindahkan barang yang setiap minggu dibayar 10 sen. Akhirnya Mike dan Martin, karena Mike pun diajak, mereka bekerja minggu demi minggu. Setiap pulang mereka selalu lewat toko komik. Salah satu impian Martin pengen beli komik, tapi harga komik waktu itu $2 dan gak cukup, harus mengumpulkan berapa minggu. Mereka pulang, mereka lewat, mereka pulang, mereka harus merelakan bermain baseball bersama teman-temannya hanya untuk bekerja, dan mereka selalu lewat toko komik dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya 1 bulan berjalan, Martin pun kesal dan menemui ayah Mike. "Saya ingin berhenti karena Anda tidak membayar saya sesuai. Anda tidak membayar saya dengan keringat saya itu capek, tapi hanya membayar 10 sen. Anda adalah orang yang rakus. Anda adalah orang yang penuh dengan keserakahan." Karena dia kerja pagi sampai sore, dia kerja Senin sampai Sabtu, tapi dia hanya dibayar 10 sen. Lalu ayah Mike tertawa dan ngobrol dengan mereka berdua. "Duduk. Sekarang kamu baru sadar kan? Sekarang kamu baru merasakan? Sekarang kamu baru terlihatkan kalau kamu bekerja untuk mendapatkan gaji." Lalu ayah Mike berbicara panjang lebar yang pada intinya adalah seseorang itu memiliki 2 hal, yaitu adalah ketakutan dan ketamakan. Apa maksudnya? Takut ketika tidak bekerja, dia tidak bisa dapat gaji, tidak bisa makan, tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa bayar listrik, angsuran rumah, tidak bisa memberikan anak istrinya jajan, uang. Dan kadang orang itu akan berhadapan dengan ketamakan. Saya ketika naik jabatan, saya akan naik gaji, saya akan mendapatkan uang lebih banyak, saya akan mendapatkan satu kepercayaan yang lebih besar, saya akan mendapatkan penghormatan yang bahkan lebih luas. Setiap manusia akan dihadapkan dengan ketakutan dan ketamakan. Dan ini pun sering terjadi. Anda nanti di masa depan ketika Anda sudah masuk di dunia nyata, di dunia orang-orang dewasa, Anda akan merasakan yang namanya ketakutan dan ketamakan. Takut ketika tidak bekerja, dan tamak ketika sudah mendapatkan posisi yang tinggi, pengen dapat gaji yang besar. Maka pesan ayah Mike adalah bekerja untuk belajar. Lalu apa yang dikatakan oleh ayah Mike? Kalau kamu memang serius, mulai besok kamu kerja tanpa saya bayar. Kalau kamu ambil, kalau tidak silakan kamu pulang. Lebih kaget lagi kan, akhirnya si Martin sudah kerja tidak dibayar pula.
Tapi dari sini kamu akan menghidupkan pikiran-pikiran kamu akan mencari peluang. Jadi bekerjalah untuk belajar, mencari peluang dan kesempatan. Lalu apa yang terjadi? Martin tetap sabar, tetap pengen jadi orang yang kaya, tetap pengen mendapatkan ilmu dari ayah kaya ini tadi. Akhirnya Martin, oke, siapa? Saya akan terima, tolong bimbing saya dan tolong arahkan saya bagaimana saya bisa sukses dan menjadi orang kaya. Lalu tanpa disadari, apa yang terjadi? Setiap Senin sampai Sabtu Mike bekerja dan Martin lewat di depan toko komik. Ternyata toko komik itu memberikan akses gratis untuk membaca komik-komik yang sudah lewat. Jadi ada komik terbaru dan komik lama. Komik lama ini gratis boleh dibaca. Dan apa yang dipikirkan oleh Martin? Dia membuka sebuah perpustakaan di ruang bawah tanah rumahnya Mike. Dia buka perpustakaan, isinya komik-komiknya sudah lama. Dia undang anak-anak, dia perbolehkan baca sepuasnya, hanya membayar 10 sen per hari. Tanpa terasa, datanglah 10 orang, 20 orang, 30 orang. Dan dalam waktu 1 minggu, dia bisa menghasilkan $30. Ini soal peluang, soal kesempatan yang dibaca oleh Martin dan dibaca oleh Mike. Jadi bekerja itu untuk mencari satu peluang dan kesempatan. Bukan untuk menerima gaji yang besar, bukan untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, tapi carilah peluang dan kesempatan. Maka di bab yang ketiga, nah ini saya masuk bab ketiga ya. Ini bab yang sangat penting banget, yaitu adalah bagaimana seseorang harus melek keuangan. Di sini buku ini lebih berbicara tentang teknis. Teman-teman boleh beli buku Rich Dad Poor Dad. Karena di sini ini berbicara tentang arus pemasukan dan pengeluaran. Orang kadang nggak sadar, bahkan sengaja tidak sadar ya, pengeluarannya jauh lebih besar dibandingkan pemasukan. Jadi pengeluaran pemasukan sekian, pengeluarannya sekian. Maka di buku ini diajarkan bahwasanya pemasukan kamu harus masukkan ke dalam aset. Jadi kamu harus memiliki aset. Apa itu aset, Kak? Ini di bagian bab 3 ini hanya tentang teknis bagaimana mengatur keuangan dan pemasukan serta pengeluaran. Nah di bab 4 ini yang paling penting. Apa? Yaitu adalah urus bisnis kamu sendiri. Maksud dari urus bisnis sendiri ini bukan kita tiba-tiba buka bisnis jalan sendiri, buka bisnis kelola sendiri. Akan sangat resiko sangat tinggi. Tapi yang dikatakan di sini adalah ketika kamu bekerja, mendapatkan gaji, maka buatlah uang bekerja untuk Anda. Biasanya kan orang kerja untuk uang, tapi buatlah uang yang bekerja untuk Anda. Gaji kamu ini kamu alihkan untuk ke dalam aset. Kamu bisa investasi, kamu bisa saham, atau kamu bisa sumbang orang-orang yang pengen usaha, pengen partneran bahasanya, kalau sederhananya. Tapi kalau di sini seperti contoh real estate, perumahan, dan lain sebagainya. Jadi di bab 4 ini, kamu harus mengelola pengeluaran kamu untuk kamu bisa buat uang bekerja untuk diri kamu. Jadi selain daripada kamu mendapatkan gaji, kamu akan mendapatkan pemasukan dari aset yang kamu bangun. Jadi ini singkat cerita dari buku yang saya baca tentang Rich Dad and Poor Dad. Bagaimana seorang ayah kaya mendidik anaknya untuk menjadi kaya, dan ayah miskin mendidik anaknya untuk menjadi seperti yang dia alami sekarang. Maka yuk bareng-bareng kita terus tambah keilmuan kita terus tambah bacaan kita dengan harapan bisa membuka pikiran kita selebar-lebarnya, bisa membuat mental kita lebih bagus, dan membuat perencanaan kita ke depan. Sampai jumpa di bacaan buku selanjutnya, di buku-buku yang akan dibahas oleh Lambung Cerdas. Sekian dan terima kasih.